Bab 011. Nanti aku kasih tahu. Tapi bisa nggak tolongin aku? Soalnya aku nggak berani ke gudang sendirian, kata wanita itu, tampak cemas. Oh, bisa, Mbak, jawab Dewi dengan polos. Ya udah, ikut aku yuk, bantuin aku ambil barang pesanan Bu Susi, ucap wanita itu, kemudian berjalan duluan, dan Dewi pun mengikuti tanpa curiga. Sesampainya di dalam gudang, Dewi terkejut melihat keadaan gudang yang berantakan dan penuh debu. Ia memandang sekeliling dengan hati-hati. Sepertinya nggak ada barang-barang yang masih bagus yang disimpan di tempat ini, pikir Dewi dalam hati. Gudang itu merupakan gudang lama, yang sudah tidak dipakai. Kita kesini mau nyari apa, Mbak? Tanya Dewi, merasa ada yang aneh. Namun, tidak ada jawaban dari wanita itu. Dewi menoleh ke sekitar, mencoba mencari wanita yang tadi mengajaknya. Ternyata, wanita itu sudah menghilang. Dewi mulai merasa cemas dan ketakutan. Ia cepat-cepat berjalan menuju pintu gudang, berharap bisa keluar. Namun, ketika ia mencoba membuka pintu, ternyata pintu itu terkunci dari luar. Panik, Dewi mulai mengguncang-guncang pintu dan berteriak minta tolong. Tolong! Ada siapa di luar? Tolong, buka pintunya. Teriaknya, suara cemas menggema di dalam gudang yang sunyi. Terdengar suara tawa dari luar dari beberapa wanita, ha. Mampus kamu. Makanya jangan suka centil sama laki-laki. Ucap salah satu dari wanita di luar. 50. Siapa kalian? Apa salahku? Kenapa kalian tega mengurungku di sini? Buka pintunya, kita bicara baik-baik. Teriak Dewi, sedikit ketakutan. Karena Dewi itu penakut, dia takut kalau ada hantu di gudang ini. Namun tidak ada jawaban, malah terdengar mereka berjalan meninggalkan area gudang. Sialan, aku dijebak, kata Dewi dengan suara pelan, gemetar. Beberapa jam sudah berlalu sejak Dewi terkurung di gudang. Dia sudah capek berteriak meminta tolong. Rasa panik dan cemas semakin menghimpitnya. Siapa sih yang iseng banget, ngerjain aku? Aku punya salah apa? Kan aku nggak kenal sama mereka. Ngapain juga isengin aku? Gumamnya, mencoba memahami situasi yang menimpanya. Dewi merasa semakin lelah. Duh, mana lapar lagi, perutku haus, keluhnya, sambil duduk di depan pintu yang terkunci. Tak lama kemudian, air mata mulai mengalir di pipinya. Kalau nggak ada yang nolong aku sampai besok, gimana ya? Kan tempat ini sepi, pikir Dewi, merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Om Aryo, tolongin Dewi. Air mata pun mengalir di pipi Dewi. Namun, tiba-tiba sesuatu terlintas dalam pikirannya. Oh iya, aku kan bawa HP. Kenapa aku nggak kepikiran dari tadi? Gumam Dewi, merasa agak lega karena ada satu harapan untuk keluar dari situasi ini. Dewi segera mencari ponselnya di kantong saku dan tas, namun setelah beberapa saat mencari, ia merasa panik. Ah, sial, pasti ketinggalan di mobil Om Aryo, ucapnya dengan frustrasi. Aduh, Dewi, kenapa kamu bodoh banget sih? Ujar Dewi sambil merutuki dirinya sendiri, semakin merasa putus asa. Kini, Dewi hanya bisa berharap ada seseorang yang lewat, mungkin satpam atau tukang kebun yang bisa menolongnya.
Dia terus berusaha tenang, meskipun rasa takut dan cemas semakin menguasai dirinya. Saat Aryo hendak pulang dari kampus, ia masuk ke mobil dan terkejut melihat ponsel Dewi yang tertinggal di kursi mobil. Dasar teledor, bisa-bisanya ketinggalan, gumam Aryo sambil meraih ponsel tersebut. Dengan cepat, ia menghubungi Pak Danang, sopir di vilanya. Tak lama, panggilan diangkat. "Halo, Pak Danang, apa Dewi sudah pulang?" tanya Aryo. "Belum, Pak. Mbak Dewi belum menghubungi saya," jawab Pak Danang dari ujung telepon. "Baiklah, kalau begitu. Terima kasih, Pak." Aryo lalu menutup panggilan. Setelah itu, Aryo membuka ponsel Dewi yang ternyata tidak terkunci. Ia mulai mencari kontak teman-teman Dewi dan melihat sebuah nama yang sering dihubungi Dewi. "Fuji," pikir Aryo. Tanpa ragu, ia pun menelpon Fuji. Beberapa detik kemudian, panggilan dijawab. "Halo, Dewi, kamu di mana?" "Aku lagi di kantin. Kamu kalau sudah nggak ada mata kuliah, kesini aja." "Aku di sini sama Sally," kata Fuji dengan suara ceria. Aryo agak bingung, lalu bertanya, "Apa Dewi nggak bersama kalian?" "Oh, maaf, ini siapa ya?" "Ini ponsel Dewi, kan?" Fuji bertanya balik, tampak sedikit terkejut. "Iya, ini ponsel Dewi. Tadi ketinggalan di ruang kelas," jawab Aryo singkat. "Oh, ini Pak Aryo ya?" tanya Fuji dengan rasa penasaran. "Iya," jawab Aryo singkat. 51. "Dewi nggak bersama saya, Pak. Kami juga dari tadi nungguin Dewi, tapi nggak ada datang," ujar Fuji dengan nada kecewa. "Baiklah, kalau kalian bertemu Dewi, suruh dia ke ruanganku dan bilang kalau ponselnya ada padaku," kata Aryo. Ia kemudian mematikan panggilan. Perasaan Aryo sedikit cemas, karena tidak biasanya Dewi menghilang seperti ini. Apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Pikir Aryo dalam hati. Lalu Aryo pun memutuskan untuk mengecek ke ruang CCTV yang ada di kampus ini. 52. Saat tiba di ruang CCTV, Aryo langsung mengambil alih dan mulai memeriksa rekaman CCTV pada jam pelajaran pertama Dewi. Tepat pukul 10 pagi, terlihat Dewi keluar dari ruang kelasnya dan berjalan menyusuri lorong. Tak lama kemudian, pada CCTV di koridor, terlihat seorang perempuan menghampirinya dan mengajak Dewi berjalan ke arah belakang. Namun, sayangnya, akan memeriksa CCTV di wilayah belakang kampus CCTV-nya mati. Apakah di area belakang kampus memang tidak ada CCTV yang aktif? Aryo bertanya kepada petugas keamanan yang berada di sana. "Maaf, Pak," jawab Satpam, "CCTV di bagian belakang sudah lama rusak. Kami sudah melaporkannya ke pihak manajemen kampus, tapi sampai sekarang belum ada penggantian. Kalau begitu, bilang ke manajemen bahwa ini perintah dari saya. Ganti semua CCTV yang rusak," ujar Aryo dengan nada tegas. Satpam itu segera mengangguk dan bergegas menjalankan perintah Aryo. Sekarang, Aryo masih tidak bisa memastikan kemana perginya Dewi, karena rekaman CCTV di area belakang tidak tersedia. Aryo memutuskan untuk mengajak salah satu satpam untuk menemaninya mencari Dewi ke area belakang kampus. Setibanya di sana, Aryo memberikan instruksi, "Telusuri semua ruangan di sebelah kiri, aku akan mencari di sebelah kanan." "Baik,
Pak, jawab satpam itu sambil mengangguk. Aryo pun mulai berjalan, menyusuri area tersebut sembari memanggil nama Dewi dengan suara lantang. Di dalam gudang, Dewi yang masih menangis mendengar suara Aryo. Dengan cepat, dia mulai menggedor-gedor pintu dan berteriak, "Om Aryo. Tolong, aku di sini." Suara gedoran dan teriakan itu segera ditangkap oleh Aryo. Dia bergegas menuju gudang dan mencoba membuka pintu, namun pintu itu terkunci rapat. Setelah berusaha sekuat tenaga, Aryo akhirnya berhasil mendobrak pintu tersebut. Setelah pintu berhasil dibuka, Aryo melihat Dewi berdiri di belakang pintu, menangis dan gemetar. Begitu melihat Aryo, Dewi langsung memeluknya erat. "Aku takut di sini Om, di sini ada hantu," ucapnya dengan suara gemetar. Aryo menenangkan Dewi dengan mengusap lembut punggungnya. "Tenang, Dewi. Kita keluar dari sini, ya," ucapnya sambil menggiring Dewi keluar dari gudang. Setelah berada di luar, Aryo memanggil satpam yang tadi membantunya. "Cari tahu siapa wanita yang mengajak Dewi ke gudang ini, dan laporkan hasilnya besok pagi," instruksinya. Satpam itu mengangguk patuh dan berjanji akan segera menyelidiki. Aryo pun mengajak Dewi pulang, meninggalkan kampus dengan harapan kejadian ini tak akan terulang lagi. Di dalam mobil, Aryo menoleh ke Dewi dan berkata, "Sebaiknya hubungi temanmu, Fuji. Beritahu dia kalau kamu sudah pulang. Dia tadi juga ikut mencarimu." Dewi mengangguk dan segera menelepon Fuji. Setelah beberapa nada sambung, Fuji mengangkat telepon. 53. Terdengar lega, "Dewi. Kamu di mana? Aku dan Sally dari tadi mencarimu, ke semua ruang kelas tapi tidak ketemu." Dewi menjawab singkat, "Aku tadi terkunci di gudang belakang kampus." Fuji terkejut mendengar itu. "Hah? Terkunci di gudang? Bagaimana bisa kamu sampai terkunci di sana?" tanyanya, penasaran. "Besok saja kalau kita ketemu, akan aku jelaskan semuanya," kata Dewi, tidak ingin membahasnya lebih lanjut saat itu. "Baiklah, hati-hati ya, lain kali," jawab Fuji, sebelum akhirnya memutuskan panggilan. Sesampainya di rumah, Aryo melihat Dewi masih tampak lelah dan ketakutan. Tanpa banyak bicara, dia menggendong Dewi masuk, lalu dengan lembut menurunkannya di ruang makan, memintanya untuk makan dan beristirahat. Aryo memutuskan tidak menanyakan apapun tentang kejadian di gudang, menyadari bahwa Dewi masih terlihat syok. Dia masih bisa melihat sisa ketakutan di wajahnya, dan napasnya pun belum sepenuhnya tenang. "Kamu pasti lelah dan lapar, Dewi. Makan dulu, supaya kamu tidak lemas. Setelah itu istirahat saja," ucap Aryo dengan nada lembut dan penuh perhatian. Dewi hanya mengangguk pelan, menerima saran itu tanpa kata-kata. Bisumi lalu menyiapkan makanan untuknya, memastikan Dewi makan sampai kenyang, sebelum menemani ke kamar untuk beristirahat, sesuai instruksi Aryo. Malam harinya, Aryo memutuskan untuk menemui Dewi di kamarnya. Setelah melihat bahwa Dewi sudah sedikit lebih tenang, Aryo pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Sebenarnya, apa yang terjadi tadi siang, Dewi? Bagaimana bisa kamu sampai terkunci di gudang?" tanyanya dengan nada lembut namun penuh rasa ingin tahu. Dewi menunduk sejenak, lalu mulai bercerita. "Tadi siang, setelah selesai mata kuliah pertama, ada seorang perempuan yang menghampiri aku, Om. Aku tidak mengenal dia,
Tapi dia bilang disuruh Bu Susi untuk mengambil barang di gudang. Dia minta tolong padaku menemaninya, karena katanya dia takut. Dewi menghela napas, mencoba menenangkan diri sebelum melanjutkan. Aku nggak curiga sama sekali, jadi aku setuju saja. Tapi setelah sampai di gudang, perempuan itu mengunciku dari luar dan meninggalkan aku sendirian. Aku dengar suara tawa dari beberapa perempuan di luar gudang, sepertinya mereka sengaja mengerjaiku. Salah satu dari mereka bilang, agar aku jangan macam-macam sebagai siswa baru dan jangan kecentilan. Apa yang kamu lakukan, sehingga mereka sampai mengancammu agar tidak kecentilan? Tanya Aryo dengan penasaran. Dewi pun lalu mendengus kesal, aku nggak pernah ngapa-ngapain nol. Aku ke kampus hanya untuk belajar, itu saja. Bahkan aku tidak pernah mempunyai teman cowok. 54. Mendengar cerita itu, Aryo menatap Dewi dengan prihatin. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi, besok lebih baik kamu tidak usah berangkat ke kampus dulu. Besok pagi, aku akan mencari tahu siapa pelaku di balik kejadian ini, ucap Aryo dengan tegas, memastikan Dewi merasa terlindungi. Dewi mengangguk pelan, sedikit merasa lega mendengar kata-kata Aryo. Terima kasih, Om Aryo, katanya dengan suara lemah namun penuh rasa syukur. Aryo tersenyum dan mengusap pundak Dewi dengan lembut. Tidurlah, Dewi. Aku akan menemanimu di sini malam ini. Dewi pun lalu merebahkan badannya dan mulai menutup matanya. Malam ini, untuk pertama kalinya Dewi merasa senang, karena Aryo menemaninya. Keesokan harinya, Aryo menerima laporan dari Satpam, yang sebelumnya dia tugaskan untuk mencari tahu, siapa pelaku yang mengurung Dewi di gudang. Satpam itu melaporkan bahwa pelaku utama adalah seorang mahasiswa bernama Nina, dari jurusan ekonomi, semester 5. Mendengar informasi tersebut, Aryo segera memberikan instruksi. Cari Nina dan minta dia untuk segera menghadap ke ruanganku, kata Aryo dengan nada tegas, menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus. Ini. Satpam tersebut mengangguk dan pamit, lalu segera keluar dari ruangan Aryo untuk mencari Nina di area kampus. Aryo duduk di kursinya sambil memijit pelipisnya pelan, mencoba menghilangkan rasa pening di kepalanya. Semalaman, dia tidak bisa tertidur dengan nyenyak, karena harus menahan keinginannya saat tidur bersama Dewi. Sekitar 15 menit kemudian, terdengar ketukan di pintu ruangan Aryo. Masuk, jawab Aryo dengan nada tegas. Seorang perempuan masuk dengan wajah gugup dan kebingungan. Itu adalah Nina, mahasiswi yang diduga membawa Dewi ke gudang kemarin. Dengan suara hati-hati, Nina menyapa, "Selamat siang, Pak." Kata Pak Hengki, "Bapak mencari saya." "Duduklah," jawab Aryo dengan nada dingin, tatapan matanya tajam mengarah pada Nina. Merasakan tatapan Aryo yang serius, Nina semakin gugup. Dia duduk di kursi di depan Aryo, menunduk dan sesekali mencuri pandang ke arah dosennya itu. "Katakan, siapa yang menyuruhmu?" Tanya Aryo langsung, tanpa basa-basi. Nina tampak bingung, dan dengan suara pelan, dia bertanya, "Maksud Bapak apa ya? Siapa yang menyuruhmu mengunci Dewi di gudang kemarin?" Aryo bertanya lagi, tatapannya tak beralih dari wajah Nina. Dengan nada penuh ketakutan, Nina mencoba menyangkal, "Saya tidak pernah mengunci Dewi di gudang, Pak." Aryo mendesah dalam-dalam, menahan kesabarannya. "Benarkah? Jangan berbohong, Nina. Aku sudah punya bukti rekaman CCTV. Jika kamu masih mengelak,
aku bisa langsung mengambil tindakan, untuk mengeluarkanmu dari kampus ini sekarang juga, ancam Aryo, tegas. Merasa terpojok, Nina akhirnya mengaku, meski dengan suara bergetar, Salsa, Pak, Salsa yang menyuruh saya untuk mengajak Dewi ke gudang. Tapi, saya bukan yang menguncinya di sana. Sungguh, Pak, Salsa yang melakukannya. 55. Aryo memperhatikan Nina sejenak, mengamati wajahnya untuk melihat apakah dia jujur atau hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Baik, kata Aryo akhirnya. Kalau begitu, besok jam 9 pagi, aku ingin kamu dan Salsa datang ke ruangan ini untuk memberikan penjelasan.